Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Henderina Ardia Naraliawan, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Margahayu Rasajaya, Kalimantan Barat. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mengucap syukur untuk anugerah, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui dengan baik. Sebelum kami beristirahat, kami rindu diperbaharui. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kami memohon ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu melayakkan kami semua. Hikmat-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran sabda Tuhan dan menjadi pelaku sabda-Mu dalam kehidupan beriman sepanjang hari. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini 2 Korintus 12 ayat 16 hingga 21 yang menyatakan demikian. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Ada Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikianlah kebenaran sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pujian dalam Gita Bakti 118, liriknya menyatakan seperti ini. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Ketika kita mengingat lagu tersebut, atau menyanyikan lagu tersebut, karena kita akan memahami bahwa lagu itu memotivasi kita untuk memiliki sikap berani menyatakan yang benar, berani berkata jujur, tidak berdiam diri ketika kita tahu terjadi hal yang tidak benar atau terjadi kecurangan, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan utus dalam dunia ini. Perikop pada malam hari ini menggambarkan tentang Paulus yang terus terang menegaskan tentang tujuan pelayanannya. Ketika ia mengalami kondisi di mana
orang-orang jemaat pada waktu itu menilai, menganggap bahwa pelayanannya adalah untuk mencari keuntungan. Dengan tegas, dengan sikap berani, dengan terus terang, Paulus menyatakan bahwa ia tidak mencari keuntungan. Tujuannya ialah melayani jemaat, membangun iman jemaat, dan motivasi itu yang digambarkan dalam perikop ini. Hal yang kedua yang mau digambarkan di dalam perikop ini, Paulus juga secara terus terang menyatakan tentang kekhawatirannya terhadap kehidupan jemaat pada waktu itu, di mana terjadi banyak hal perpecahan di dalamnya, kondisi, dan terus terang Paulus menyatakannya kepada mereka sehingga ketika ia melakukan perkunjungan, jemaat sudah memahami ada berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada waktu itu, di antaranya adanya perselisihan, iri hati, amarah, sikap mementingkan diri sendiri, fitnah, keangkuhan, perpecahan dalam kehidupan jemaat, kemudian mereka yang hidup terus di dalam dosa, tidak mengalami perubahan, misalnya percabulan, kemudian juga ketidaksopanan dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang membuat Paulus mengalami kekhawatiran dan ia secara terus terang mengungkapkannya, menyatakannya kepada jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, merefleksikan perikop pada malam hari ini, maka ada dua hal yang mau ditarik, yang kita renungkan bersama. Yang pertama, berkaca pada pengalaman pelayanan Paulus, kita juga mengalami hal yang demikian. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kadang-kadang respon terhadap pelayanan kita, terhadap pekerjaan kita, mungkin tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa saja tuduhan, atau bahkan hal yang tidak menyenangkan tertuju kepada kita, padahal kita sudah berupaya melakukan yang terbaik. Seperti dalam perikop ini, Paulus melayani setulus hati, melayani, tetapi yang ia terima bisa saja tuduhan dan sebagainya, dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang pertama pada perikop ini, tentu perikop ini memotivasi kita untuk terus memiliki semangat melayani, tidak putus asa, tidak kendor semangat, tetapi terus semangat untuk melayani Tuhan, terus berkarya memuliakan namanya. Kedua, berani untuk berterus terang atau berani berkata jujur, berani berkata apa adanya. Jangan takut untuk tidak disukai, jangan takut dibenci, selama niat kita tulus atau niat kita baik dan disampaikan dengan cara yang baik dan halus. Karena dengan berani menyatakan kebenaran, dengan berterus terang, berarti kita tidak membiarkan kondisi yang buruk terus berlarut, tapi justru kita ambil bagian untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi masa kini, dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, kemudian kita ketahui bersama pemerintah terus mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan, untuk mematuhi protokol kesehatan, ikut memberi diri divaksin. Tugas kita adalah mengingatkan jemaat, mengingatkan keluarga, mengingatkan teman, mengingatkan rekan-rekan yang kita kasihi untuk juga mematuhi protokol kesehatan, bahkan memberi diri divaksin. Kenyataan yang kita alami adalah
Seringkali juga kita menjumpai rekan, teman, sahabat, jemaat yang bisa saja tidak menghiraukan untuk menggunakan protokol kesehatan, menganggap remeh COVID, bahkan juga termakan media atau berita-berita atau info yang tidak benar, kemudian pada akhirnya menganggap COVID itu biasa. Dan tugas kita adalah terus memotivasi, terus mengingatkan mereka, membenahi pemahaman-pemahaman yang keliru supaya orang-orang yang kita kasihi juga mau mendukung, mensukseskan program pemerintah sehingga bersama-sama kita memutus mata rantai COVID-19. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah perikop di malam hari ini memotivasi kita untuk terus semangat melayani Tuhan lewat karya layan tanggung jawab pelayanan kita, dan kita juga berani hadir bersaksi dalam kehidupan hari lepas hari, berkata jujur, berkata yang benar, berterus terang apa adanya, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani bersaksi, berani berterus terang, berani berkata jujur, berani berkata apa adanya demi kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam kehidupan keluarga, pelayanan, bahkan dalam kehadiran kami di lingkungan bermasyarakat. Dan biarlah firman ini memampukan kami semua untuk menjadi pelaku sabda Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Dan kami berdoa untuk situasi pada saat ini COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan kiranya memberkati pemerintah, memberkati tenaga medis, melindungi kami semua, dan biarlah bersama-sama kami berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan kami berdoa ya Allah untuk istirahat kami di malam hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang. Esok hari kami boleh bangun untuk kembali melanjutkan pelayanan karya layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.